Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya sahabat Mari Belajar Bersama? Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat, tetap semangat dan ceria. Pada video kali ini kita akan membahas materi di tema 7, Indahnya Keragaman Negeriku. Subtema 3, Indahnya Persatuan dan Kesatuan di Negeriku, pembelajaran 1. Tapi sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Buat kalian yang belum subscribe channel Mari Belajar Bersama, silakan klik subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapat pemberitahuan terbaru dari channel ini. Jangan lupa tonton videonya terus ya. Ayo siap-siap, kita mulai belajarnya ya. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Kamu telah mengetahui keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Bagaimana sikapmu atas keragaman itu? Mari kita baca teks yang berjudul "Supaya Tetap Rukun, Mari Kita Lakukan Sikap Ini". Negara Republik Indonesia memiliki keragaman adat, budaya, dan agama. Adat dan budaya setiap daerah unik dan berbeda dari daerah lain. Agama yang dianut penduduk pun beragam. Dengan perbedaan itu, bagaimana kita dapat menjaga kesatuan bangsa? Nah, untuk dapat menjaga kesatuan bangsa dan supaya tetap rukun, mari kita lakukan sikap-sikap berikut. Salah satu sikap yang harus dilakukan yaitu adanya toleransi dan saling menghormati dalam menjalankan ibadah. Bagaimana perwujudannya? Salah satu perwujudannya, kita tidak boleh menghina teman yang berbeda agama. Selanjutnya, saat teman kita sedang beribadah, kita tidak boleh mengganggu mereka. Sikap lain yang harus dilakukan yaitu menghargai kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia. Negara kita kaya akan berbagai kebudayaan daerah. Kita boleh membanggakan kebudayaan daerah sendiri. Namun, kita juga harus menghargai dan ikut melestarikan kebudayaan daerah lain. Jadi, untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI, bagaimana sikap kita? Kita harus saling menghargai, menghormati, dan menyayangi orang lain meskipun berbeda agama, suku, dan budaya. Sikap itulah yang harus selalu kita tanamkan pada diri kita. Nah, anak-anak, berikut ini adalah kata-kata sulit yang terdapat dalam bacaan supaya tetap rukun, mari lakukan ini. Yang pertama adalah toleransi. Toleransi artinya sikap manusia untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan baik antar individu maupun antar kelompok. Yang kedua, adat. Adat artinya gagasan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum yang mengatur tingkah laku manusia antar satu sama lain yang lazim dilakukan di suatu kelompok masyarakat. Yang ketiga adalah kebudayaan. Kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat keseluruhan pengetahuan manusia yang menjadi pedoman tingkah lakunya. Nah, anak-anak,
Mengapa kita harus melaksanakan ajakan pada teks supaya tetap rukun? Mari lakukan sikap ini. Karena untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia, mengingat negara Republik Indonesia memiliki keragaman adat, budaya, dan agama. Adat dan budaya setiap daerah unik dan berbeda dari daerah lain. Agama yang dianut pun penduduk beragam. Oleh karena itu, kita harus tetap semangat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ya. Keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia menjadi magnet bagi para wisatawan. Pernahkah kamu mendengar atau membaca kalimat seperti itu? Apa maksudnya? Maksud dari kalimat tersebut adalah bahwa keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia menjadi daya tarik bagi wisatawan. Mungkin kamu bertanya-tanya, apa hubungannya magnet dengan daya tarik? Nah, terlebih dahulu lakukan kegiatan berikut ya. Lakukanlah kegiatan ini di rumahmu. Sediakan sebuah magnet batang atau magnet mainan yang biasa ditempelkan pada pintu lemari pendingin atau kulkas. Sediakan benda-benda kecil seperti jarum, pentul, peniti, pensil, kerikil, dan daun. Letakkan di atas meja. Dekatkan magnet pada benda-benda kecil tersebut. Catatlah hasil pengamatan kalian. Ingat, berhati-hatilah saat bekerja dengan jarum pentul dan peniti ya. Pastikan tidak ada jarum pentul yang terjatuh di lantai. Pastikan juga peniti tidak terbuka. Setelah selesai digunakan, bereskan dan masukkan kembali jarum pentul dan peniti ke tempatnya. Ayo kita lakukan kegiatan ini. Nah, bagaimana hasil percobaan kalian? Benda-benda apa saja yang bisa ditarik oleh magnet? Betul, tentu benda-benda yang terbuat dari logam. Nah, magnet adalah sebuah benda yang mempunyai kemampuan menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Tentu kalian sudah tahu kan benda-benda yang terbuat dari logam tadi contohnya adalah jarum pentul dan peniti. Sedangkan pensil dan daun tidak bisa ditarik oleh magnet karena pensil dan daun bukan dari logam. Coba kalian perhatikan gambar percobaan dua buah magnet yang didekatkan berikut. Setiap magnet diberi dengan nama kutub A dan kutub B. Perhatikan percobaan yang pertama. Ujung A magnet 1 didekatkan dengan ujung A magnet 2. Jadi sama-sama ujung A ya. Hasilnya adalah betul, tolak menolak. Sekarang percobaan yang kedua. Ujung A magnet 1 didekatkan dengan ujung B magnet 2. Berbeda ya. Yang satu ujung A dan yang satu ujung B. Hasilnya adalah betul, tarik-menarik. Sekarang percobaan yang ketiga. Ujung B magnet 1 didekatkan dengan ujung A magnet 2. Berbeda ujungnya ya, yang satu B, yang satu A. Hasilnya akan betul, tarik-menarik. Sekarang percobaan yang terakhir. Ujung B magnet 1 didekatkan dengan ujung B magnet 2. Sama-sama ujung B ya, hasilnya akan betul, tolak-menolak. Nah, dari percobaan tadi kita dapat membuat kesimpulan bahwa ketika ujung magnet atau kutub magnet yang sama didekatkan, maka hasilnya akan tolak-menolak. Sedangkan jika dua ujung yang berbeda didekatkan atau kutub yang berbeda didekatkan, hasilnya akan
Betul, tarik-menarik. Sebuah magnet mempunyai dua ujung berlawanan. Ujung magnet biasa disebut dengan kutub. Dua kutub magnet yang berlawanan itu disebut kutub utara atau U dan kutub selatan atau S. Jika dua buah magnet didekatkan pada kutub yang sama, kedua magnet akan tolak-menolak. Sebaliknya, jika dua buah magnet didekatkan pada kutub yang berbeda, kedua magnet tersebut akan tarik-menarik. Nah, sifat tolak-menolak dan tarik-menarik antara dua buah magnet kalian harus tahu ya. Interaksi dua buah magnet, misalnya dengan didekatkan, akan menimbulkan gaya. Gaya itu disebut gaya magnet. Jadi, gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan ketika dua magnet atau lebih saling berinteraksi. Gaya magnet dapat dimanfaatkan misalnya dalam pembuatan kompas. Kompas adalah alat penunjuk arah utara dan selatan. Pada kompas terpasang sebuah magnet yang berbentuk jarum. Jika diletakkan mendatar, jarum kompas akan selalu menunjuk arah utara dan selatan. Ayo, siapa di antara kalian yang sudah pernah melihat benda yang disebut kompas? Ayo mencoba. Siapkan sebuah uang logam atau uang receh. Lalu, lakukan kegiatan ini di rumahmu ya. Pegang uang logam yang telah kamu siapkan, lalu lemparkan kuat-kuat ke atas. Perhatikan arah lemparan agar tidak mengenai orang lain atau benda-benda di sekitarmu ya. Lalu, apa yang terjadi setelah kamu melempar uang logam itu? Catatlah hasil dari kegiatanmu. Ulangi sebanyak 5 kali. Uang logam yang dilempar kuat-kuat ke atas tadi akan kembali ke bumi atau ke lantai rumahmu. Bayangkan jika uang itu tidak kembali lagi ke bumi atau ke lantai dan terus terbang jauh ke angkasa. Kamu akan kehilangan uang logam itu. Mengapa uang logam itu jatuh kembali ke bumi atau ke lantai di rumahmu? Uang logam dan benda apapun yang kamu lemparkan ke atas akan kembali lagi ke bumi karena adanya gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik yang dihasilkan oleh bumi. Gaya gravitasi ini akan menyebabkan semua benda yang berada di permukaan bumi selalu tertarik menuju ke bumi. Jika tidak ada gaya gravitasi, semua benda yang kamu lemparkan ke atas dapat dengan mudah hilang karena melayang di angkasa. Bahkan, diri kamu sendiri dapat terbang dan sulit untuk kembali ke rumah. Oleh karena itu, gaya gravitasi sangat bermanfaat karena dapat menahan benda-benda agar tetap berada di bumi. Contoh peristiwa sehari-hari yang menunjukkan gaya gravitasi adalah jatuhnya buah yang sudah matang dari dahan pohon ke tanah. Nah, pernahkah kamu melihat buah yang jatuh ke tanah? Itu adalah contoh gaya gravitasi. Lakukanlah kegiatan ini sebagai kerjasama dengan orang tuamu di rumah. Identifikasilah benda-benda di rumahmu yang dapat ditarik oleh magnet. Lakukan percobaan ini bersama dengan orang tuamu ya. Carilah benda-benda di rumahmu, lalu benda-benda apa saja di rumahmu yang dapat ditarik oleh magnet. Catatlah benda-benda apa saja itu. Lalu cocokkan hasilnya dengan kesimpulan bahwa magnet hanya dapat menarik benda-benda dari logam. Selamat mencoba ya.
Anak-anak, sekarang waktunya kalian mengerjakan tugas pada pagi hari ini ya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut di buku catatan tema 7 kalian. Yang pertama, tentukan ide pokok dari setiap paragraf pada bacaan supaya tetap rukun. Mari lakukan sikap ini. 2. Jelaskan yang dimaksud dengan magnet dan berilah 3 contoh benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. 3. Jelaskan yang dimaksud dengan gaya magnet. 4. Apa yang terjadi ketika kedua kutub magnet yang sama didekatkan? Dan apa yang terjadi ketika dua kutub magnet yang berbeda didekatkan? 5. Jelaskan yang dimaksud dengan gaya gravitasi dan berilah contoh peristiwa gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari. Selamat mengerjakan tugas untuk hari ini ya, dan jangan lupa kirim tugas kalian ke guru kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel Mari Belajar Bersama, silakan klik subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Dan silakan klik like pada video ini ya. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, silakan share ke teman-teman kalian melalui akun media sosial lainnya. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.